Selamat malam, Romo. Malam. Ini saya mau minta suatu penjelasan ataupun pendapat tentang cerita perwayangan, Romo. Wayang apa itu? Nah, dari dulu kan saya suka banget tuh kalau lihat wayang, tapi perannya yang saya suka ya Semar. Nah, kalau ini saya minta ganti. Jadi kalau Judul. iya ganti judul. Ininya judulnya itu Togog. Togog dalam perwayangan itu perannya itu kan jarang diceritakan itu, Romo. Iya. Jadi saya minta penjelasannya dari Romo tentang Togog itu perannya seperti apa, coba Romo. Togog ya. Iya, Togog. Kita ambil garis besarnya saja ya. Jadi itu ada 3 bersaudara. Paling tua itu Togog atau Sang Yang Antogo. Itu dewa semua sebenarnya. Yang paling tua Sang Yang Antogo atau Togog. Yang nomor 2 Ismoyo atau Semar Badronoyo. Yang ketiga, yang terakhir itu Sang Yang Kirinoto atau Bathara Guru atau Siwa. Itu yang bertahta di Kahyangan Junggring Saloko. Togog dan Semar diturunkan ke Martapada, sedangkan Bathara Guru atau Kirinoto itu ditugaskan menjaga keseimbangan alam. Jadi yang dimaksud keseimbangan alam itu bagaimana, Romo? Ini cerita Togognya dulu, kan Togog ini dipertanyakan ya. Iya, Togog. Jadi Togog ditugaskan, diturunkan ke dunia atau ke Martapada. Dalam kehidupan dunia itu kan ada makhluk Tuhan yang namanya manusia sebagai khalifah di dunia. Iya. Itu dibelah 2. Yang satu kelompok manusia baik lah ya. Yang satu kelompok manusia yang jahat, disebutnya kaum raksasa atau Denowo. Ya, kalau manusia yang dianggap kelompok kesatria itu manusia-manusia yang golongan baik. Jadi manusia baik, kelompok manusia baik dan kelompok manusia jahat itu raksasa atau Denowo. Nah, Togog di sini ditugaskan di kelompok manusia yang jahat-jahat, yang disebut Denowo tadi atau raksasa. Prinsipnya Togog itu, maksudnya Togog itu ditugaskan sebagai membina umat manusia di bidang spiritualnya. Jadi Togog ya sebagai pembimbing spiritual. Semar juga ditugaskan sebagai pembimbing spiritual di Martapada. Cuman prinsip Togog cara membina dalam spiritualnya di kaum Denawa tadi ya, kaum raksasa, bagi yang masih bisa dibina sama Togog ya dibina. Tapi kalau yang tidak bisa dibina lagi, dibinasakan. Itu prinsipnya Togog. Jadi kalau ada lakon wayang Togog udah turun gunung, ini tanda-tanda kehidupan manusia kaum Denawa itu tadi udah sulit dikendalikan. Nah, menyangkut tentang keseimbangan alam ya. Kalau di agama itu pengikut Rasul dan pengikut Idajil, ini kelompok manusia yang baik itu pengikut Rasul, pengikut Idajil itu manusia-manusia yang kelompok jahat.
Jadi kalau cerita pewayangan ya itu cerita tentang babat Ramayana. Ini udah nggak ada keseimbangan. Jadi kelompok penjahat atau Rahwana, anggaplah itu pengikut Dajjal ya, pengikut Dajjal, itu kaum para penjahat. Rahwana itu sudah menguasai 3/4 dunia. Jadi kejahatan di muka bumi itu sudah menguasai 3/4 dunia. Yang dimaksud 3/4 dunia begini: dunia kedewatan atau kayangan, dunia manusia, dan dunia raksasa. Itu semua dalam kekuasaan Rahwana. Nah, sedangkan kelompok orang-orang yang baik itu jumlahnya tidak seberapa. Jadi kalau cerita tentang agama lo ya, pengikut Rasul tidak seberapa perkembangannya, beda dengan pengikut Dajjal atau Idajil. Karena Idajil di sini kecerdasannya berkali lipat daripada Rasul. Makanya perkembangannya pesat, pengikutnya banyak banget. Jadi cerita Ramayana tadi, orang baik ini jumlahnya sedikit. Orang jahat sudah menguasai 3/4 dunia, Rahwana tadi. Nah, disinilah setelah ada ketimpangan, udah nggak seimbang, Siwa atau Bedara Guru turun ke Macapada. Jadi kelompok penjahat dihancurkan, dibasmi. Jadi ada perang Ramayana itu ya, antara Rama dengan Rahwana. Kelompok penjahat tersisa sedikit. Jadi akhirnya seimbang dengan kebaikan dan kejahatan. Jadi adanya peperangan tadi sebenarnya alam sedang membentuk satu keseimbangan. Jadi antara kelompok yang baik dan kelompok yang jahat itu biar seimbang. Itu setiap kejadian alam. Kalau alam mau memperbaiki, menciptakan keseimbangan, ya tetap ada bencana alam yang memakan korban banyak. Itu alam sedang membentuk satu keseimbangan. Itu jadi Togok intinya tadi ya, Togok perannya jadi pembimbing spiritual di kelompok kaum penjahat. Itu Togok ya. Dan terus dari zaman Ramayana itu udah seimbang nih setelah rampung perang Ramayana. Terus berjalan kurun waktu sekian generasi sampai ke zaman Mahabharata. Di zaman Mahabharata juga sama, sudah timbang antara kebaikan dan kejahatan, digambarkan ya dalam Mahabharata. Manusia-manusia yang baik itu hanya 5. Itu digambarkan Pendawa 5. Lah kaum penjahat pengikutnya Idajil itu udah 100 sama 5 kan begini kan, timbang kan, seimbang. Lah di situ diadakan perang Baratayuda. Jadi perang Baratayuda itu bukan rencana manusia, sebenarnya itu rencana alam. Dengan adanya perang Baratayuda, di situ ada perubahan peradaban. Jadi perubahan peradaban atau ada perubahan zaman. Jadi perubahan peradaban, perubahan zaman, atau alam sedang membentuk satu keseimbangan kembali. Itu di zaman Ramayana, zaman Mahabharata, itu alam sedang membentuk keseimbangan tadi.
dinolkan kembali. Jadi perubahan peradaban gitu. Itu Togog ya. Iya, Togog. Ada pertanyaan, Min? Itu yang kalau wayang Durna itu menggambarkan apa itu? Durno, Ya, Durna. Begawan Durno. Ya, kawan Durna. Kalau Begawan Durno itu anak seorang raja dari negara atas angin. Sebenarnya Durno itu maunya orang tuanya nih. Salah satu manusia yang tidak mau menerima ketetapan Tuhan. Maunya orang tuanya kan suruh jadi raja, meneruskan tahtanya orang tuanya. Iya. Tapi karena Durno di sini atau Kumboyono berguru dengan sahabatnya namanya Sucitro, berguru ke Begawan Parasu. Begawan Parasu itu latar belakangnya Algojo. Tapi setelah dalam berjalan kurun waktu itu jadi Begawan, namanya Begawan Parasu atau Romo Bargowo. Nah, si Durno ini atau Kumboyono bergurulah ke Begawan Parasu. Setelah mendapatkan pengetahuan atau ilmu dari Begawan Parasu, itu punya keinginan yang menggebu-gebu, kepengen jadi guru spiritual yang terkenal gitu. Jadi Durno itu punya karakter, satu ambisius, Iya. kedua kali ceroboh, ketiga kali tidak punya tata krama atau tidak punya anggah ungguh. Setelah tamat belajar dari Begawan Parasu, suruh jadi raja di kerajaan atas angin, nggak mau. Pokoknya saya kepengen jadi guru spiritual yang terkenal, yang hebat gitu. Ceritanya merantok lah, Iya. carpe diem, udah nggak mau peduli saran dari orang tua, merantau. Dalam perjalanan Durno itu ketemu penyeberangan lah ya, penyeberangan itu sangat luas. Itu butuh pertolongan. Tidaklah di situ ketemu seekor kuda, kudanya kuda perempuan. Diseberangin itu ceritanya sama kuda itu, tapi kudanya kuda perempuan. Nah, dalam perjalanan berbulan-bulan berserta kuda perempuan tadi, nah disinilah muncul kecerobohannya si Durno. Begitu syahwatnya bangkit, di situ nggak ada siapa-siapa, adanya kuda. Adanya kuda jimbat juga, itulah kecerobohan si Durno. Jadi Iya. ngumbat kuda, bayangannya apa? Anggap aja ini bidadari Wilutomo yang paling cantik gitu. Sekalipun kuda, adanya kuda diembat kuda. Ini kecerobohannya Durno. Itu. Ini kecerobohan ya. Ya, terus begitu udah mendarat, mencari sahabatnya yang namanya Sucitro. Kabar-kabarnya katanya sudah jadi raja di Pancolo gitu. Bergelar Drupada. Ketemu nih. Nah di sini Durno juga nggak punya anggah ungguh, nggak ngelihat sikon, nggak punya tata krama. Sahabatnya Sucitro itu yang tadi jadi raja di Pancolo sedang mengadakan pertemuan besar membahas tentang negara. Di situ kan namanya raja sedang rapat besar kan, dihadapi para punggawanya ya. Ada Temenggung, ada Pakih, ada apa. Durno datang gayanya seperti waktu Sucitro belum jadi raja, seperti sahabat dekatnya aja.
ngomongnya nggak punya tata krama, datang tanpa permisi, tanpa kula nuwun, ngomong tasos nggak karuan, sampai melecehkan Sucitro, dalamnya sombong lah, apalah sama teman lama. Nah di sini kalau kita ngomong sama seorang tokoh atau guru atau apalah itu ya, Iya. hati-hati kita bicara. Kenapa? Kalau kita sampai melecehkan guru tersebut atau tokoh tersebut, nanti kalau ada pengikutnya yang fanatik ini yang nggak terima, bisa membabi buta. Nah, ya di situ ada yang tidak terima rajanya diperlakukan kayak gitu sama Durna, patihnya yang namanya siapa? Pokoknya patihnya itulah. Udah tuh nggak terima ya, nggak terima. Durna itu dipegang kepalanya, jambak rambutnya dilarak, larak, dihajar, dikepukin sampai cacat fisiknya itu nggak utuh lagi lah, cacat gitu ya. Guntumono namanya itu patihnya yang mengajar, dihajar sama Guntumono, babak belur sampai mulutnya juga disobek, tangannya dipatah-patahin sehingga cacat di situ. Nah, sakit hati pergi. Ini perjalanan Durna ya. Seorang pendeta memang sukses sebagai seorang begawan ya, guru spiritual sukses. Muridnya itu dari anak-anak Pendawa, anak-anak Astina, bahkan Tanah Tabrang, para denawa atau raksasa juga banyak berguru di situ. Itu dari kecerobohannya, tidak tahu unggah-ungguh, dan apa itu sekarang dewek lah ya, nyar-nyor ngomongnya, makanya pucuk berdokos monyor. Dalam kisah kematiannya Durna, makanya cerita reinkarnasi lah, cerita wayang ya. Mau percaya atau tidak ya terserah, ini kan cerita wayang. Setelah Durna meninggal, seharusnya seorang guru spiritual yang hebat, yang mumpuni, muridnya aja banyak yang luar biasa, seperti Pendawa kan muridnya hebat. Tapi faktanya, karena perilakunya seperti itu, termasuk ambisius, menjadi pendeta, coba, nggak punya tata krama, akhirnya akhir hayatnya meninggal. Itu tidak sewajarnya menjadi, pada umumnya ya, seharusnya seorang guru spiritual yang agung kalau mati bukannya jadi dewa gitu, tapi malah menjelma menjadi kuda, jatuh gitu. Itu sebagai gambaran dalam kehidupan nyata ya. Jadi kalau kita punya perilaku yang semena-mena, akhir hayatnya di hari kebangkitan bukannya tambah naik derajatnya, tambah merosot derajatnya. Seperti si Durna tadi, guru spiritual tapi perilakunya seperti itu, ambisius dan seterusnya, dan nggak punya tata krama. Setelah meninggal, reinkarnasinya, jiwanya menjadi seekor hewan atau kuda itu. Bukannya jadi guru spiritual yang hebat, mati jadi dewa, malah jadi kuda kan gitu. Oh begitu ceritanya Romo. Iya, makanya kita hidup di era sekarang ini ya, perlu apa tuh, yang penting kita berbuat baik lah, memikirkan kehidupan yang akan datang supaya nanti di hari kebangkitan tidak merosot derajatnya itu. Nah, terus ini ya di hari keseimbangan tadi ya, kalau ada muncul perubahan peradaban atau perubahan zaman, itu miturut cerita wayang dalam, itu selalu diawali guru-guru.
ngeri sebenarnya sih kalau mau ada perubahan zaman itu ngeri. Orang baik kayak orang jahat kayak orang beriman kayak semua kena imbasnya. Contohnya gini nih, yang namanya guru-guru mau ada perubahan zaman atau ganti peradaban. Masyarakat kecil ini dibikin bingung mencari perlindungan ke penguasa, ke pejabat atau ke penguasa lah ya. Lah penguasanya sendiri lagi carut marut, pada berantem sendiri antar pejabat, antar penguasa, rebutan bener. Mau mencari tokoh sebagai panutan orang-orang spiritual, saking bingungnya ini. Ternyata orang-orang yang dianggap sebagai panutan, orang-orang yang berkecimpung di dunia spiritual, entah itu di kepercayaan kayak di keagamaan kayak, masing-masing pada berantem, ribut pada satu pemahaman, satu kepercayaan. Anggaplah satu agama. Iya. Sama-sama tokoh spiritual pada berantem, masing-masing punya kepentingan sendiri. Jadi penguasa ribut sendiri mencari perlindungan ke kayangan, di kayangan sendiri juga lagi kacau balau, lagi mencari solusi sendiri gitu. Jadi itu tanda-tandanya mau ada perubahan zaman. Ya sekarang kita dilihat aja sekarang seperti apa. Jadi mencari orang sebagai panutan aja nggak gampang. Karena orang-orang kita anggap orang ngerti, orang pintar, tokoh agama dan seterusnya, ternyata sesama satu kepercayaan aja pada ribut. Ini tanda-tanda mau ada perubahan zaman atau peradaban. Makanya kalau ada tokoh spiritual kayak tokoh apa kayak, atau yang mewakili agama kayak tukang ceramah, kalau ceramahnya masih menjelek-jelekan atau mencari kekurangannya kepercayaan lain atau agama lain, itu jelas tidak mewakili agamanya. Jelas itu punya misi dan visi pribadi. Itu segera tinggalkan aja, jangan diikuti. Karena apa? Orang-orang yang model gitu paling-paling ceramah untuk kepentingan pribadi, punya visi dan misi pribadi, tinggalkan. Iya. Kalau si penceramah itu mencari-cari kesalahan atau kekurangannya agama lain, kepercayaan lain yang untuk dihinakan, tinggalkan itu daripada kita nanti jadi kambing hitam. Itu aja pesan kita ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Yo, atas sami-sami. penjelasannya. Semua semoga bermanfaat untuk sesamanya. Amin, amin. Amin.